Di video kali ini aku akan menceritakan suatu film yang sangat menarik yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berjudul Chili Love Story. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. 我们没在厨房，喝下去。还是把它泡。 Kisah ini berlatar pada tahun 2002-an, sekitar 20 tahun yang lalu. Di kota Chiyocho, di sana ada seorang anak kecil bernama Sung Yasen yang sedang makan siang bersama dengan ibunya. Sung Yasen adalah seorang bocah berusia 5 tahun. Di kota Chiyocho ada satu sambal khas yang akan dia cicipi. Tapi bagi seorang bocah usia 5 tahun, rasanya sambal itu sangat pedas, hingga membuatnya mengalami diare. Namun setiap kali kakeknya pergi ke Hong Kong, kakeknya selalu membawa 2 toples besar sambal itu. Jadi sambal itu menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupannya. Pokoknya di kulkas mereka selalu ada sambal itu dan siap untuk dinikmati. Kita lompat ke tahun 2020. Saat pandemi COVID-19 sedang merajalela, Sung Yasen telah tumbuh dewasa. Di rumahnya suasana keluarganya terlihat biasa saja. Ibunya sedang memasak, sedang bapaknya santai dan menghabiskan waktu dengan menonton TV. Sung Yasen yang sekarang telah menjadi seorang pemain band merasa sedih karena konser musiknya tertunda. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Meskipun mereka merasa tidak memiliki banyak kegiatan karena situasi yang sedang berlangsung, mereka memilih untuk malas membuka pintu. Adegan pun berganti. Sung Yasen sedang diwawancarai karena ia ingin menciptakan sebuah merek sambal. Menurutnya sejak pandemi sifat bapaknya telah berubah menjadi lebih baik. Sejak dulu bapaknya selalu bangga dengan Sung Yasen, hingga kadang membuatnya merasa malu ketika harus bertemu dengan banyak orang, alias bapaknya ini suka pamer. Namun ibunya sangat berambisi untuk pindah dari rumah kontrakan dan membeli rumah susun, padahal uangnya sangatlah pas-pasan. Alasan utama Sung Yasen membuat merek sambal ini, karena ketika ia lulus SMA ia melihat nilai-nilainya yang hanya pas-pasan. Oleh karena itu, ia bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Pokoknya ia ingin menjadi seorang bos. Adegan pun berganti. Sung Yasen bersama 2 temannya selesai berolahraga. Mereka saling memamerkan bekal masing-masing. 2 temannya membawa telur dan juga roti, sedangkan Sung Yasen hanya membawa bekal sambal buatan ibunya. Saat mereka mencicipi sambal tersebut, rasanya benar-benar sedap. Tidak ada sambal selezat ini. Setiap suapan cabai terasa seperti terbang ke langit yang penuh dengan cabai. Rasanya benar-benar luar biasa. Hingga tibalah masa pandemi. Awalnya Sung Yasen ingin membagikan sambal pada 2 sahabatnya. Dengan senang hati ibunya pun membuatnya cukup banyak. Dengan iseng ia memposting sambal itu ke sosmed. Wah, ajaib, ternyata banyak peminatnya. Akhirnya ia pun berniat untuk menjualnya. Saat berdiskusi dengan bapak dan juga ibunya, bapaknya ribet banget dan tidak yakin apakah bakal ada yang beli. Sedangkan ibunya menangkap peluang bisnis ini dan setuju untuk memulai menjual sambalnya. Ibunya sibuk membeli bahan baku terbaik, sedangkan Sung Yasen sibuk memilih kemasan menarik dan juga kokoh. Sedangkan bapaknya tentu saja ia sibuk menonton TV. Dan inilah dia sambal ciu-ciu resmi dijual. Dan ternyata sambal ini laris sampai habis. Adegan beralih dengan suasana pandemi. Keluarga ini video call dengan bibinya yang terkena COVID. Alih-alih sedih, ia justru asik staycation, menikmati masa karantina dengan berolahraga dan juga makan sehat, serta merawat diri. Tampak menyenangkan sekali dan tanpa beban. Meski begitu, di masa karantina bibinya ini, sejujurnya ia sangat rindu pada keluarganya. Adegan berganti, Sung Yasen ingin bertemu dengan kekasihnya yang bekerja sebagai pramugari. Mereka pun berkencan dan mandi bersama. Saat sedang asik bersama, tiba-tiba bapaknya masuk ke kamar mandi dan buang air besar. Tentu saja itu membuat mereka panik. Selain bau, tentu saja merusak suasana mereka yang sedang beradegan romantis. Tibalah saatnya produksi sambal ciu-ciu ini. Sayangnya sarung tangannya habis, dan ibunya menyuruh si bapak beli sarung tangan ke toko. Dengan dandanan stylish, ia pun pergi ke toko dan berjumpa dengan penjual sarung tangan yang rada genit. Karena tergiur dengan rayuan si penjual, si bapak pun memborong sarung tangan yang mahal hingga 5 box. Saat ditanya sang ibu, si bapak pun berhasil ngeles. Nah, karena melihat omset penjualan sambal tinggi, bapaknya yang tadinya tidak mendukung dan malah berleha-leha ikut tertarik untuk bergabung. Ia pun menawarkan diri untuk membantu.
Si bapak pun belajar mencuci cabai dan mengirisnya. Sayangnya sang ibu pun mengerjainya dengan bilang jika sarung tangan habis. Mengiris cabai tanpa sarung tangan tentu membuat lengannya melepuh. Hingga saat ia akan pipis, ia lupa dan menyentuh Mr. John. Karena bingung cara mengobatinya, sang bapak pun punya ide menaruh gula pada mulutnya dan bersiap membersihkannya. Ah, sudahlah, tidak usah diceritakan lagi apa yang akan mereka lakukan, guys ya. Di tengah kehektikan itu, Sung Yat-sen datang membawa susu yang katanya manjur mengobati rasa panas dan bengkak pada si Mr. John. Sekalipun bapak banyak berulah, tapi keluarga ini tetap kompak dan semangat berjualan. Dan tentu saja terjual habis. Sampai suatu ketika ada yang bertanya apakah mereka punya izin berdagang. Dan ia pun panik. Pandemi saat ini mulai berkurang dan pemerintah mulai mengizinkan warung makan buka kembali. Dengan syarat harus diberi jarak dan maksimal 2 orang dalam satu meja. Meski tambahan kasus terus terjadi, kabar sang bibi membaik dan karantinanya berakhir. Ia dinyatakan sembuh dan bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Karena bibi tampak kesepian, Sung Yat-sen pun menawarkannya untuk ikut membantu membuat sambal agar memiliki kesibukan. Hari pun berganti. Ia mulai menemui penjual hotdog dan mengajaknya bekerja sama. Menurutnya hotdog sangat pas jika dimakan dengan sambal buatannya. Sayangnya pemilik toko hotdog yang sudah tua ini menolak berinovasi dengan alasan ia tidak ingin merubah apapun dalam penjualan hotdognya. Di sisi lain, akhirnya membeli rumah bukan lagi angan-angan bagi sang ibu. Ia berhasil membeli rumah meskipun dengan mencicil. Suatu ketika kakak dari sang ibu pun mengajaknya untuk makan bersama dan meminta dibawakan sambal buatannya. Meskipun sepakat tidak akan pamer masalah bisnis, si bapak yang terkenal pamer tak bisa menahan kebiasaan buruknya ini. Dengan lancar si bapak menyerocos jika penghasilannya besar. Tentu saja sang kakak pun meminta jatah dan dengan alih-alih kita kan keluarga. Sang ibu pun marah dan mogok memproduksi sambal. Alhasil sang bapaklah yang membuatnya. Karena sang bapak stres sudah kepedesan pakai gosong pula. Akhirnya ia pun mengajak bibi pergi menemui time zone demi menghilangkan kepenatan. Tapi bibi Wendy akhirnya memarahinya dan meminta ia untuk segera pulang dan meminta maaf pada sang istri. Akhirnya mereka pun berbaikan. 1 tahun pun berlalu. Bisnis sambal ciu-ciu berjalan dengan lancar. Hingga sambal ini menarik perhatian CEO Sugar Mama dan mengajaknya untuk bekerja sama. Saat Sung Yat-sen datang ke restonya, betapa ia dibuat terkejut dengan kemewahan resto itu. Ia pun bertemu dengan Pak Arnold, sang CEO yang sedang asik bermain puzzle. Sangat mengejutkan, perjumpaan pertama mereka, Pak Arnold langsung mengajaknya berimajinasi jika bisnis sambalnya menjadi besar dengan pemasaran yang tinggi. Usai berjumpa dengan Pak Arnold, ia bertemu dengan 2 sahabatnya. Ia bercerita jika ia pusing memiliki tanggungan cicilan rumah yang dibeli ibunya. Sambil mabuk, ia yakin akan bisa membeli rumah dan bisnisnya akan menjadi besar. Saat ia pulang dan bersiap membantu menyelesaikan pesanan sambal, lagi-lagi sang bapak berulah. Kali ini sang bapak dengan seenaknya mengganti bentuk toples dengan alasan harganya lebih murah. Tentu saja Sung Yat-sen emosi karena ia merubah branding yang takut jika pembeli mengira itu adalah produk palsu. Selain itu, ia juga marah pada ibunya yang membeli rumah dengan jaminan pekerjaan Sung Yat-sen. Untungnya saja pengajuan kredit rumah itu ditolak. Ditambah sang ibu tidak meminta izin dulu kepadanya. Ia marah karena sejak ia bekerja menjadi pemain band, ia selalu dibebani ibunya agar bisa memberikannya rumah. Ia juga marah karena jika namanya dipakai untuk pengajuan kredit, tentu saja namanya di bank akan menjadi buruk. Akhirnya bapak ibunya berdebat dan saling menyalahkan. Sung Yat-sen pun makin emosi dan merasa tidak mengerti. Oke, kita beralih ke bibi Wendy. Ia bertemu dengan anaknya yang mengabarkan akan pindah ke Inggris. Bibi tentu sangat sedih, namun ia tak bisa mencegah keinginan anaknya. Hari pun berganti. Sung Yat-sen pun bertemu dengan Arnold yang tiba-tiba membuat ulang sambal buatannya dan membuat label baru. Dari sambal ciu-ciu menjadi cililah tanpa persetujuannya. Sung Yat-sen pun protes. Namun Pak Arnold membela diri dengan mengatakan bahwa yang membuat adalah Sung Yat-sen, tapi ialah yang menjualnya. Sung Yat-sen dilema. Satu sisi ia jengkel karena brandnya diganti, tapi jika ia melanjutkan kerjasama itu, ia akan mendapatkan pesanan 400 toples tiap minggunya. Ya, kira-kira 10.000 toples selama 6 bulan. Tawaran ini tentu menggiurkan, karena ia akan dengan cepat menjadi kaya raya. Sayangnya ia terlanjur tanda tangan kontrak, yang artinya merek telah dicuri oleh Pak Arnold, CEO Super Mama. Dalam perjalanan pulang, ia tak kuasa menahan tangis di dalam bus.
Ia pun bertemu Bibi Wendy dan mereka pun saling menghibur atas kesedihannya masing-masing. Saat dia pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya, bapak ibunya pun menghiburnya. Perasaan Sung Yat-sen sangat sedih, namun bagi dia sekarang yang penting adalah kebersamaan keluarga. Dan mereka pun tertawa bersama atas penipuan yang baru saja mereka alami. Ya, meskipun sedih mereka menerimanya. Dengan semangat mereka tetap membuat pesanan sambal 10.000 piece itu. Dan Bibi Wendy juga rutin video call dengan anaknya di Inggris. Oke, kita kembali pada wawancara yang sempat ditampilkan di awal film. Ternyata ini adalah wawancara bisnis di mana Sung Yat-sen sebagai narasumber yang menceritakan kegagalannya dalam membangun bisnis sambal. Saat ditanya apa rencananya ke depan, kesempatan baru akan datang lagi kepadanya. Usai dari wawancara itu, ia pulang dan mengunjungi toko hotdog yang dulu pernah ia tawari kerjasama. Ia bertemu dengan bapak tua pemilik toko. Dengan iseng ia pun masih tetap berusaha memaksa bapak tua mencicipi sambalnya. Karena si bapak tua yang menolak, ia pun menyuruh cucunya untuk mencicipi. Dan sudah bisa ditebak, rasa sambalnya begitu nikmat dan juga nagih. Akhirnya mereka pun sepakat memulai kerjasama. Ya, begitulah akhir dari film ini. Film ini ringan ditonton, penuh komedi namun juga punya makna yang dalam di dunia bisnis. Gak mulu-mulu langsung sukses dan kaya raya. Ada kalanya gagal, tapi harus bangkit dan berusaha lagi. Dan kemudian film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.